Under the blazing sky so bright, Garuda soars a fearless flight. With one heart with burning pride, we stand together side by side. No more doubts, no turning back. We are warriors, we attack. Step by step, we chase the dream. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh PSSI dan semua elemen timnas untuk menyambut laga melawan Vietnam di final Piala AFF U23. Tentu saja, semua dilakukan agar timnas Indonesia bisa bermain dengan motivasi tinggi, mengingat lawan yang dihadapi adalah sang juara bertahan. Nah, di satu sisi, fans timnas Indonesia pun juga secara total akan mendukung habis-habisan timnas di GBK. Mereka tak ingin adik-adik Garuda Muda berjuang sendirian di lapangan, dan mereka juga ingin melihat Coach Gerald Van den Broek mengangkat piala pertamanya untuk tim Indonesia. Ya, mereka benar-benar ingin memerahkan GBK pada hari Selasa mendatang. Sesuatu hal yang kemudian membuat Vietnam makin risau, karena seperti kita tahu, saat bermain di kualifikasi Piala Dunia kemarin, Indonesia tak pernah kalah saat bermain di GBK, kecuali saat melawan Jepang. Dan di Piala AFF U23 ini, Indonesia juga selalu tampil luar biasa, dan hanya kebobolan 1 gol saja dari 4 pertandingan. Shining bright, legends written names in gold. This is history, let it be told. Hold up, back down. Hold up, one step closer to the crown. Final Piala AFF U23 bakal jadi panggung seru antara dua raksasa muda Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam. Tapi ada yang bikin media Vietnam panas dingin duluan nih, yaitu taktik. Aneh tapi berbahaya. Dari pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Broek. Media Vietnam, Bongda, bahkan sampai bikin analisis khusus soal strategi tak biasa Van den Broek yang sukses bikin Thailand kelimpungan di semifinal. Mereka menyebut kalau Vietnam harus ekstra siap karena gaya main Indonesia kali ini gak bisa diprediksi. Iya, dalam laga semifinal melawan Thailand beberapa waktu yang lalu, Coach Van den Broek bikin keputusan yang gak biasa banget. Gelandang Dominikus Dion ditarik keluar dan yang masuk malah bek tengah Muhammad Ferrari. Tapi tunggu dulu, Ferrari bukan masuk buat nahan serangan, justru disuruh naik jadi striker. Duet Ferrari Jens Schreven langsung jadi momok buat lini belakang Thailand. Dua pemain tinggi menjulang itu menciptakan tekanan di udara yang bikin lini belakang lawan kelabakan. Hasilnya, cuma butuh 7 menit setelah Ferrari masuk, Jens Schreven berhasil mencetak gol penyeimbang. Keputusan itu benar-benar mengubah arah permainan. Walau Ferrari nggak langsung cetak gol, kehadirannya bikin pertahanan Thailand panik dan akhirnya bikin kesalahan, tulis Bongda dalam ulasannya. Selain itu, Bongda juga menilai kalau laga final versus Indonesia nanti bakal dipenuhi dengan adu strategi dari dua pelatih. Ya, seperti kita tahu, kalau Vietnam datang dengan gaya permainan rapi dan penuh tekanan, tapi mereka sadar bahwa taktik nyeleneh Van den Broek bisa jadi senjata rahasia yang sulit dibaca. Sekarang tinggal nunggu apakah Van den Broek bakal kembali pakai strategi tak terduga atau Vietnam berhasil antisipasi semua kejutan dari Garuda Muda. Satu yang pasti, final ini nggak boleh dilewatkan. Siapkan dukungan penuh karena duel Indonesia versus Vietnam dijamin bakal panas dan penuh kejutan. Sementara itu, tak ingin melihat para punggawa Garuda Muda berjuang sendirian. Sejumlah tiket laga final Indonesia versus Vietnam mulai diborong oleh fans Indonesia, yang mana artinya akan ada sekitar 70 ribuan supporter yang datang ke GBK. Maka dari itu, bisa dijamin kalau nanti GBK akan full merah, sehingga harapannya motivasi pemain untuk tampil habis-habisan jadi meningkat. Dukungan luar biasa dari fans Indonesia sendiri pernah diakui langsung oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana dirinya merasa cukup kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang dari dulu hingga sekarang tetap luar biasa. Bahkan ia menilai kalau di Asia, supporter Indonesia adalah yang paling fanatik dan total untuk mendukung timnasnya. Selain itu, Moriyasu tak bisa menafikan kalau atmosfer di GBK sangatlah intimidatif bagi lawan.
Ditambah timnas Indonesia sedang dalam mode mencoba bangkit, maka sudah pasti tekanan dan atmosfernya akan jauh lebih gila. Menghadapi atmosfer yang sangat menantang dengan ribuan supporter yang hadir, itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain lawan. Semua harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer penonton di stadion yang terkenal intimidatif bagi lawan. Tim kami harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun ada banyak tekanan dari luar, ucap Moriyasu dikutip dari Nikkei Sports. Dan apa yang dikatakan oleh Hajime Moriyasu itu kemudian membuat Vietnam makin risau. Karena selain akan mendapatkan tekanan besar dari fans Indonesia, mereka juga akan dihadapkan dengan strategi kejutan dari coach Gerald Van den Berg. Media Vietnam remehkan Indonesia. Sementara itu, media Vietnam, Soha, memanaskan suasana jelang final Piala AFF U23 2025 dengan pernyataan penuh percaya diri bahwa Vietnam U23 akan kembali mempermalukan timnas Indonesia U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka menyebut Indonesia sebagai korban langganan dan meragukan kemampuan Garuda Muda meski bermain di kandang sendiri. Dalam laporannya, Soha menegaskan bahwa tekanan justru akan ada di pundak Indonesia sebagai tuan rumah. Vietnam U23 telah berkali-kali menjadikan timnas Indonesia U23 korban, dan skenario itu kemungkinan akan terulang di final, tulis mereka. Media tersebut mengungkit rekor buruk Indonesia yang tak pernah menang dalam 7 pertemuan terakhir melawan Vietnam di level U23 atau U22 sejak 2015, dengan 1 hasil imbang dan 6 kekalahan. Soha juga tak ragu membuka luka lama dengan mengingatkan kekalahan telak 0-3 Indonesia dari Vietnam di final SEA Games 2019. Itu adalah salah satu kekalahan terparah yang masih dianggap menyakitkan oleh media Indonesia, tulis Soha. Sembari menyebut cedera Evan Dimas di laga itu sebagai simbol kepedihan Garuda Muda. Mereka juga memamerkan dominasi Vietnam dengan kemenangan seperti 5-0, 3-0, hingga adu penalti 6-5 di berbagai ajang, termasuk final Piala AFF U23 2023. Meski mengakui laga final akan berlangsung ketat, media Vietnam itu yakin skuad Golden Star Warriors yang dipimpin oleh striker Nguyen Dinh Bach akan mengukir sejarah dengan meraih gelar juara 3 kali beruntun di level ASEAN. Pernyataan ini jelas menjadi tantangan terbuka bagi timnas Indonesia U23. Ulasan Soha seolah meremehkan kekuatan dukungan supporter di Gelora Bung Karno yang berkapasitas 77 penonton tersebut. Kelemahan Vietnam dibongkar pengamatnya sendiri. Vietnam U23 berhasil melangkah ke final Piala AFF U23 2025 dan siap menantang tuan rumah timnas Indonesia U23 di GBK. Namun perjalanan mereka menuju laga puncak tak semulus yang dibayangkan. Pertandingan semifinal melawan Filipina U23 yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Vietnam disebut-sebut sebagai laga tersulit bagi pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya sepanjang turnamen. Komentator sepak bola terkemuka Vietnam, Quang Huy, mengungkapkan analisisnya mengenai kesulitan yang dihadapi timnya. Hal ini sudah terjadi sejak babak penyisihan grup menghadapi lawan yang lebih lemah, yang daya tahannya tidak sebaik Filipina atau Kamboja. Kami masih banyak tertinggal, ujar Quang Huy dikutip dari The Tao. Di semifinal, setelah 2 situasi di mana bola membentur tiang gawang, Filipina lah yang membuka skor. Untungnya, seluruh tim tidak panik. Kami masih percaya diri dan juga harus mengakui perubahan yang tepat waktu dan wajar yang dilakukan oleh pelatih Kim Sang-sik. Dengan skuad yang lebih besar dan berkualitas lebih baik, kami mampu membalikkan keadaan berkat keunggulan beberapa individu hingga akhirnya menang 2-1. Pelatih Kim Sang-sik sendiri terus bereksperimen, bahkan mencadangkan pemain seperti Victor Lee dan Quoc Viet yang kurang tampil baik di laga sebelumnya, demi memberikan kesempatan pada pemain lain.
Meskipun lini serang belum sepenuhnya tajam, Kwang Hui memuji Din Bak. Meskipun masih gagal, ia memiliki beberapa tembakan yang akurat dan menunjukkan keyakinannya bahwa di masa-masa sulit, ia masih bisa bersinar dengan penanganan individu yang sangat baik. Pemain lain dapat menciptakan gangguan yang membuat lawan kesulitan, tetapi dalam hal pembunuh kotak penalti, saat ini mungkin hanya Din Bak dan Kwok Viet yang diharapkan. Mengatur personel agar setiap tim dapat mengembangkan kekuatan mereka adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh Tuan Kim, pungkas Kwang Hui. Dan terlepas dari apapun, laga final antara Indonesia versus Vietnam di Piala AFF U23 nanti wajib untuk dinantikan. Selain kedua pelatih akan adu strategi, permainan juga bakal memanas. Karena kedua tim tak ingin mengalah begitu saja, karena ini bukan pertandingan final biasa, melainkan pertaruhan harga diri, siapa yang terbaik yang sesungguhnya.